sini diubah, tapi kalau misalkan GeoITRTO itu lebih ke arah mengeluarkan program yang sudah ada. Misal contoh kita malas, kita takut, kita suka marah, itu yang dibuang keluar dari tubuh fisik kita, sehingga jadi benar-benar netral, kosong, kita jadi nggak perlu marah-marah, nggak perlu stres lagi, nggak perlu takut, nggak perlu malas, karena kita bisa buang beban emosinya seperti itu. Tapi beda sama hipnotis ya, Coach? Beda sama hipnotis, terbalikannya. Jadi ini kayak keterbalikan hipnotis. Kalau misalkan hipnotis itu memasukkan data, kita mengeluarkan data dari dalam tubuh fisik kita. Seperti itu. Pola pelatihannya gimana, Coach? Sorry. Pola pelatihannya seperti apa? Pola pelatihan saya biasanya private ya kalau misalkan session barengan, ataupun saya juga bisa dari yang berjumlah banyak seperti itu. Saya pernah ngadain yang 2.500 yang paling banyak ya. Kayak gitu. Coach, ini kan menggunakan alam bawah sadar juga kan, seperti yang Anda katakan tadi, untuk mengeluarkan tadi kan memasukkan. Ya. Tadi rata-rata adalah yang memberikan kesaksian ada karena masa traumatik. Traumatik itu kan dipendam bukan hanya hitungan bulan, hari, tahun. Ya. Itu efek sampingnya nanti setelah mereka melakukan terapi ini, itu akan bisa kembali lagi kah? Dan dari terapi ini ada efek sampingnya apa? Karena kan manusia selama hidup itu kan akan selalu mengulang atau masih ada kejadian-kejadian baru. Apakah nanti akan menjadi semacam candu untuk selalu datang ke Anda terus? Kalau efek samping nggak ada, karena dia emosi itu kan dia masuk ya, jadi entry masuk ke dalam tubuh fisik kita. Tadinya kita nggak ada nih emosinya. Lahir kita tanpa emosi, nggak ada anak kecil lahir terus kayak bayi lahir punya banyak fobia, trauma, nggak ada bayi mikirin, aduh nanti ini gimana nih PPKM segala macam, nggak ada bayi stres. Tapi kita punya program itu masuk ke dalam bawah sadar kita keluarin. Saat keluarin kita nggak perlu maintain lagi, kita nggak perlu kendalikan lagi. Kalau dulu kita harus mengendalikan emosi kita terus menerus, karena apa? Ini tetap berada di dalam diri kita. Tapi kalau kita keluarin, dia akan keluar. Sekalinya keluar dia akan sustain. Jadi dia nggak akan bolak-balik harus bersesi-sesi. Tapi dia benar-benar keluar, beban emosinya hilang, netral gitu aja. Dan selama ini ada yang kecanduan belum terapi ke Anda? Jadi masalah gue datang lagi. Mereka bisa lakukan sendiri. Jadi kalau misalkan udah belajar, mereka embed, tadi banyak yang cerita, sharing, mereka buang sendiri beban emosinya. Jadi sekali belajar, ini satu ilmu yang mereka bisa pakai seumur hidup mereka. Jadi kapanpun ada beban emosi, dia nggak harus bergantung sama saya, dia bisa lepaskan beban emosi sendiri. Tapi kan tetap memonitoring siapapun yang sudah pernah terapi dengan. Saya ada komunitasnya, ada teman-teman yang juga hadir di sini yang jadi panitia itu semua bukan orang bayaran, tapi mereka yang karena ngerasain hidupnya berubah, bisa beban emosi buang sendiri, mereka datang ke sini ya buat berbagi buat kita semua. Ya seperti ini. Itu contohnya yang lagi di atas, no? Ya, jadi melepasin beban emosi udah nggak bergantung sama saya lagi, tapi mereka lakukan sendiri. Seperti itu. Diri aku gitu. Terus akhirnya aku kayak sampai pernah di titik ngaca ngeliat muka sendiri tuh kayak iya apaan sih gitu banget gitu. Terus akhirnya aku kemarin dihubungin sama manajer aku buat ketemu sama coach Leo. Terus akhirnya ya udah akhirnya di coaching, ditanya kenapa bisa insecure. Terus aku ceritain, bukan cerita kayak kenapa bisa insecure. Terus ya udah akhirnya di coaching, disuruh tarik nafas, terus tahan, buang. Terus setelah itu kayak ngerasa lega, kayak wah, kayak apa ya, kepercayaan diri aku langsung ada lagi gitu. Terus ya udah akhirnya aku terima kasih banget sama coach gitu. Udah segitu aja. Terima kasih. Kenapa? Kenapa Maya? Ini suka break out gitu kan, anaknya gampang break out mukanya. Terus kalau ngaca tuh suka langsung insecure gitu. Bukan karena problem terakhir ini. Kalau Cika sendiri gimana? Ya, kalau aku sih sebenarnya lebih ke orangnya gengsian ya. Aku pengen banget rasanya jadi orang pertama yang ada buat orang yang lagi susah gitu. Terutama ke Mayang kan, aku tuh orangnya bener-bener yang mau nanya lagi apa aja tuh malu banget. Sampai akhirnya aku cerita ke Coach Leo, terus di coaching, di segala macam, sampai akhirnya kemarin itu kan kita pisah nih. Baru sehari itu kita pisah, aku tuh ngechat sama yang nge-spam gitu, kamu yang lagi apa, lagi di mana, aku kangen kayak gitu. Sampai aku udah berani kayak gitu. Sebelumnya tuh aku sama sekali malu, nanya lagi apa aja tuh malu ke Kamaya. Terus aku tanya kayak gitu, aku ngomong kayak gitu, Kamayanya juga kaget kan, kenapa emang sebelumnya nggak pernah ngomong kayak gitu.
Ya itu semua berkat Coach Rel. Thank you so much, Coach. Thank you, sama-sama. Oke, langsung Mas.